Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ada Oktaviani dan Dedes Joko akan menjelaskan mengenai materi sifat-sifat homomorfisme. Teorema yang pertama, misalkan theta homomorfisme dari grup G ke grup G aksen dengan unsur identitas secara berturut-turut E dan E aksen, maka berlaku yang pertama A, theta E sama dengan E aksen. Yang B, jika A elemen G, maka theta inverse A sama dengan theta A inverse. Yang C, jika H subgrup G, maka theta H subgrup dari G aksen. Dan yang keempat itu yang D, jika K aksen subgrup G aksen, maka inverse theta K aksen subgrup dari G. Nah, untuk pembuktiannya, yang pertama, misalkan homomorfisme theta fungsi G memetakan G aksen, maka E sama dengan E. Theta E sama dengan theta E. Theta E dikali theta E sama dengan theta E. Di lain pihak, theta E aksen sama dengan theta E. Sehingga dapat disimpulkan bahwa theta E dikali theta E sama dengan theta E aksen. Selanjutnya dengan pencoretan kiri diperoleh theta E sama dengan E aksen. Yang kedua, pembuktian yang kedua yaitu misalkan A elemen G, maka A dikali A inverse sama dengan E. Theta A inverse sama dengan theta E. Sama dengan theta A dikali theta A inverse sama dengan E aksen. Di lain pihak, theta A dikali theta A inverse sama dengan E aksen. Sehingga theta A dikali theta A inverse sama dengan theta A dikali theta A inverse. Nah, berdasarkan hukum pencoretan diperoleh theta A inverse sama dengan theta A inverse. Theta A diinverskan. Pembuktian yang ketiga, X dan Y elemen theta H sembarang. Maka menurut definisi terdapat A dan B elemen H sehingga X sama dengan theta A dan Y sama dengan theta B. Maka XY inverse sama dengan theta A dikali theta B inverse. Sama dengan theta A dikali theta B inverse. Sama dengan theta AB inverse. Nah, karena H subgrup G, maka AB inverse theta H. Akibatnya, theta AB inverse elemen theta H atau XY inverse elemen theta H. Nah, selanjutnya menurut teorema, maka terbukti theta H subgrup dari G inverse. Pembuktian yang keempat, misalkan A dan B elemen theta inverse K aksen sembarang, maka theta A elemen K aksen dan theta B elemen K aksen sehingga theta AB inverse sama dengan theta A dikali theta B inverse sama dengan theta A dikali theta B diinverskan. Nah, karena K aksen subgrup G aksen, maka theta B diinverskan elemen K aksen dan juga theta A dikali theta B inverse diinverskan elemen K aksen. Akibatnya, theta AB inverse elemen K aksen. Nah, selanjutnya menurut definisi terbukti bahwa AB inverse elemen theta inverse K aksen. Teorema yang kedua, jika theta fungsi G memetakan G aksen homomorfisme grup, maka theta merupakan subgrup G.
pembuktian. Misalkan X, Y elemen ker 0 ker theta sembarang, maka theta X sama dengan E aksen dan theta Y-nya itu sama dengan E aksen. Karena theta suatu homomorfisme, maka berlaku theta X Y aksen X Y inverse sama dengan theta X dikali theta Y inverse sama dengan theta X dikali theta Y diinverskan sama dengan E aksen sama dengan E aksen diinverskan. Jadi theta X Y aksen sama dengan E aksen. Sehingga X Y inverse elemen ker theta. Berarti berdasarkan teorema bahwa ker theta subgrup G. Teorema 53. Ya, selanjutnya di sini adalah teorema 5. Teorema 5.3. Misalkan theta G menjadi G aksen homomorfisme grup dengan E unsur identitas G dan E aksen unsur identitas G aksen, maka theta monomorfisme jika dan hanya jika ker theta sama dengan kurung kurawal E pangkat 7. Misalkan theta G mendekati G aksen homomorfisme grup dengan E unsur identitas G dan E aksen unsur identitas G aksen, maka theta monomorfisme jika dan hanya jika ker theta sama dengan E kurung kurawal. Mempunyai bukti di sini jika theta monomorfisme berarti berarti theta injektif. Selanjutnya menurut teorema 4.1.1 diperoleh theta dikali E sama dengan E aksen, sehingga ker theta sama dengan E kurawal. Misalkan X, Y anggota dari G, maka theta X sama dengan theta Y. Selanjutnya di sini persamaannya dan pembuktiannya. Theta X kali theta Y aksen atau Y pangkat min 1 sama dengan theta Y kali theta Y pangkat min 1. Kan sudah diketahui tadi theta Y kali theta Y aksen sama dengan theta sama dengan E aksen. Maka Y inverse ya, mohon maaf, Y inverse. Maka theta X dikali theta Y inverse sama dengan E aksen. Theta XY inverse atau XY pangkat min 1 sama dengan E aksen. XY pangkat min 1 anggota dari ker theta sama dengan E kurawal. Di sini XY inverse atau XY pangkat min 1 sama dengan E. X sama dengan Y karena terbukti ya, jadi injektif karena X sama dengan Y di persamaan tadi pertama di sini. X sama dengan Y. Lanjut. Kita ke teorema 5.4 5.4. Berbunyi di sini, misalkan theta adalah G mendekati G aksen adalah homomorfisme grup ker theta sama dengan H dan A anggota G, maka himpunan theta pangkat 1 dikali theta kali A sama dengan X anggota G. Dimana theta X sama dengan XA merupakan koset dari AH dan juga merupakan koset dari HA pangkat 8. Kita masuk saja ke buktinya. Sehingga dibuktikan theta pangkat 1
dikali theta kali A sama dengan AH. Kita misalkan di sini X anggota theta 1 kali theta kali A. Maka theta kali X sama dengan theta kali A. Theta kali A pangkat min 1 dikali theta X sama dengan theta A pangkat min 1 dikali theta A. Theta A pangkat min 1 dikali theta X sama dengan E aksen. Theta A inverse atau A min 1 X sama dengan E aksen. A pangkat min 1 X anggota ker theta sama dengan H. Di sini ya, ker theta sama dengan H. A pangkat min 1 X sama dengan H untuk suatu H anggota H. H kecil anggota H besar. Maka X sama dengan AH. Lihat X ini kan A pangkat min 1-nya pindah ruas. Jadinya positif. Maka X anggota AH. Nah sebaliknya misalkan Y anggota AH, maka Y sama dengan AH. Cuma diganti X dan Y. Untuk suatu H anggota H kecil anggota H besar, sehingga theta H kecil sama dengan E aksen. Sehingga diperoleh theta Y, theta kali Y sama dengan theta AH. Sama dengan theta A dikali theta H. Maka theta A dikali E aksen, karena di sini syaratnya theta H sama dengan E aksen, maka theta H. Sehingga Y anggota theta 1, theta pangkat 1 dikali theta A. Maka terbukti theta 1 dikali theta A sama dengan AH. Oke. Kita masuk ke contoh soal. Di sini misalkan G merupakan grup atas himpunan bilangan real terhadap operasi penjumlahan, sedangkan H grup atas himpunan bilangan real tanpa nol terhadap operasi perkalian. Didefinisikan pemetaan U sama dengan GH dengan, mohon maaf, ya saya ulangi ya, definisikan pemetaan upsilon coret, saya lupa pembacaannya, intinya ini upsilon ya, sama dengan G mendekati H dengan upsilon A sama dengan 2 pangkat A. Tunjukkan bahwa upsilon merupakan homomorfisme dari G ke H. Ya, kita langsung ke pemetaan dalam upsilon. Maka AB anggota G, syaratnya A sama dengan upsilon A sama dengan 2A, B sama dengan upsilon B sama dengan 2B, A plus B sama dengan upsilon A plus B, dengan upsilon A plus B sama dengan 2 pangkat A plus B. Maka 2 kali A dikali 2 pangkat A dikali 2 pangkat B. Maka upsilon A dikali upsilon B, karena A B anggota G upsilon A plus B sama dengan upsilon A dikali upsilon B. Maka upsilon terbukti merupakan homomorfisa dari G ke H. Nah, oke, sudah selesai. Terima kasih. Bila ada kesalahan atau penamaan tanda yang salah dari saya ataupun dari Mbak Ade, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.